Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Desi Sandrasari, staf pengajar dari Departemen Periodontia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang prosedur kuretase gingiva. Apa itu sebenarnya kuretase gingiva? Kuretase merupakan tindakan scraping, yaitu pengerokan dinding bagian dalam gingiva pada poket periodontal untuk menghilangkan jaringan lunak yang terinfeksi dan nekrosis. Tindakan scraping ini harus disertai dengan SRP, yaitu scaling dan root planing. Scaling merupakan penghilangan endapan dari permukaan akar, sedangkan planing berarti menghaluskan akar untuk menghilangkan substansi gigi yang terinfeksi dan nekrosis. Dengan tindakan scraping, scaling, dan root planing, harapannya dapat mengurangi kedalaman poket dengan cara meningkatkan screencate gingiva, meningkatkan perlekatan jaringan ikat baru, dan keduanya. Untuk melakukan kuretase gingiva, kita harus memahami terlebih dahulu indikasi dan kontraindikasi. Indikasi kuretase gingiva yaitu adalah 1. Menghilangkan dinding poket infrabony yang odematus dengan kedalaman poket yang dangkal hingga sedang kurang lebih 3-5 mm dan terletak di area yang dapat dijangkau oleh alat kuret dengan prosedur bedah tertutup. Indikasi yang kedua, kuretase dapat dicoba sebagai prosedur yang non-definitif untuk mengurangi peradangan ketika teknik bedah agresif, misalnya flap. Dikontraindikasikan pada pasien karena usia, masalah sistemik, masalah psikologis, atau faktor lainnya. Jadi harus dipahami bahwa pada pasien ini tujuan eliminasi poket dikompromikan dan prognosisnya terganggu. Indikasi yang ketiga, kuretase juga sering dilakukan pada recall visit untuk maintenance poket yang recurrent. Nah, apa itu kontraindikasi dari kuret? Jadi kontraindikasi kuretase gingiva meliputi 1. Dinding poket yang fibrotik. Kemudian yang kedua, poket yang dalam dan akses alat sulit dengan bedah tertutup. Kemudian kontraindikasi yang ketiga, keterlibatan percabangan akar. Kuretase pada periodontik ini ada 2, yaitu kuretase supragingiva dan kuretase subgingiva. Di mana kuretase supragingiva terdiri dari pengangkatan jaringan lunak yang terinflamasi di lateral dinding poket dan junctional epithelium. Sedangkan untuk kuretase subgingiva, dia mengacu pada prosedur yang dilakukan pada apical junctional epithelium dan memotong perlekatan jaringan ikat ke puncak tulang. Nah, berikut akan kita bahas prosedur kuretase gingiva dari alat dan bahan hingga prosedur tindakan. Kemudian model standar, kemudian alat diagnosis standar, 2 kaca mulut, pinset kedokteran gigi, sonde half moon, ekskavator, probe UNC 15, alat kuret, tempat sampah stainless steel, petri dish bersekat yang berisi cotton pellet dan cotton roll, kasa tampon, antiseptik povidone iodine 10%, alkohol 70%, anestesi yang berisi lidokain adrenalin dan larutan irigasi salin. Kemudian disediakan tempat untuk membuang jaringan nekrotik atau jaringan granulasi yang berisi kasa yang kemudian dibasahi dengan larutan salin. Kasus yang dibuat yaitu pada regio 24 25 aspek bukal dibuat dengan probing depth 5 mm menggunakan probe periodontal UNC 15. Kita tentukan rata-rata 5 mm di 3 titik pada permukaan bukalnya. Mesiobukal, bukal, distobukal gigi 24. Mesiobukal 5 mm, bukal dan distobukal gigi
25. Setelah kita tentukan probing depth, di mana kasusnya adalah kedalaman 5 mm dengan permukaan margin gingiva membulat ke arah labial. Pertama, melakukan asepsis menggunakan antiseptik povidone iodin 10%. Mengambil tampon, kemudian asepsis. Di sini adalah tempat untuk povidone iodin 10%. Kita basahi tampon, melakukan asepsis ekstraoral sekitar bibir, kemudian intraoral sekitar margin gingiva, terutama yang akan dilakukan uretase. Kita tunggu beberapa saat. Setelah anestesi bereaksi melalui tahapan anamnesa, pasien ditanya apakah ada rasa kebas, kesemutan, tebal. Kemudian dilihat perubahan warna gingiva, apakah ada warna pucat setelah dianestesi. Kemudian di tes lagi menggunakan sonde half moon, disentuhkan pada permukaan luar mukosa gingiva. Nah, apabila sudah bereaksi, artinya tidak terasa sakit, barulah kita melakukan tindakan kuretase gingiva pada regio 24 dan 25. Yang pertama, kita membersihkan semen nekrotik, dentin dan iritan lokal yang menempel pada sementum. Di sini yang saya gunakan adalah kuret Gresi nomor 78, yaitu khusus untuk regio premolar 24 dan 25. Yang pertama, tentukan dulu cutting edge-nya menghadap ke sementum. Nah, dengan fingeres, jari manis diletakkan pada permukaan oklusal atau insisal atau fasial gigi sebelahnya, intraoral palm up. Kemudian cutting edge-nya kita letakkan pada sementum, lower shank paralel terhadap sumbu gigi. Nah, angulasinya 45 sampai kurang dari 90 derajat terhadap sementum. Kemudian tekanan lateral ke arah sementum ringan dan dilakukan gerakan horizontal intermittent dari distal ke mesial. Sambil menekan permukaan luar gingiva dengan jari non-operating hand. Nah, ini ada jaringan nekrotik yang terambil, kita buang pada kasa yang sudah dibasahi oleh larutan salin. Kita lanjutkan sampai ke sisi mesial gigi 25. Demikian seterusnya pada sisi 24. Nah, untuk bagian mesia, ujung dari kuret itu bisa kita arahkan ke interdental. Kemudian untuk sisi distal kita bisa menggunakan endit satunya. Nih, untuk gigi distal, di mana cutting edge tetap menghadap ke sementum. Nah,
Kemudian yang kedua, kita membersihkan dinding pocket sebelah lateral dengan cutting edge menghadap ke epitel lining atau dinding pocket lateral, sehingga sudut yang dibentuk terhadap sementum lebih dari 90 derajat. Nah, cutting edge menghadap ke epitel lining atau dinding pocket lateral. Kemudian lower shank paralel terhadap sumbu gigi. Kemudian tekanan ringan ke arah epitel lining. Dilakukan gerakan horizontal intermittent dari distal ke mesial sambil menekan mukosa luar gingiva dengan jari non operating hand. Kita lanjutkan ke daerah sisi 2, 4. Ini adalah dibersihkan bagian epitel liningnya, jaringan nekrotik yang terdapat pada epitel lining. Kemudian setelah itu bagian distal kita pakai endit satunya, membersihkan bagian epitel lining untuk bagian distal gigi 24 dan 25, sehingga ujung dari blade ini bisa masuk ke interdental sisi distal 24 dan 25. Kemudian setelah itu juga dilakukan kuretase subgingiva, yaitu mengerok dengan tadi gerakannya adalah scraping. Kemudian dilakukan yang junctional epithelium, kuretase subgingiva dengan gerakan menyekop. Cutting edge dihadapkan ke junctional epithelium sehingga sudut yang dibentuk terhadap sementum adalah lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian dilakukan gerakan tekanan ke arah junctional epithelium ringan. Gerakannya menyekop lebih ke apikal dari junctional epithelium. Permukaan luar gingiva tetap ditahan dengan jari non operating hand. Lower shank sejajar dengan sumbu gigi. Kemudian untuk sisi distal dengan endit yang berlawanan, setelah semua bersih, tandanya adalah permukaan sementum halus dan jaringan nekrotik yang terletak pada epitel lining dan junctional epithelium bersih dengan keluar darah merah segar. Apabila sudah bersih dengan tanda keluarnya darah merah segar, kita lakukan irigasi. Demikian pembahasan mengenai kuretase gingiva. Semoga dapat meningkatkan pemahaman dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember yang sedang menempuh klinik periodontia untuk mengaplikasikan prosedur kuretase gingiva. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.